Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kembali bertemu melanjutkan pengajian kitab Jawahirul A'immah fi tafsir juz'i amma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan semua kita yang hadir mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pagi hari ini kita masuk pada surah Al-Infitar yang juga menjelaskan tentang hari kiamat. Mari kita membaca sebelum kita menjelaskan penafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak
kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Surah Al-Infitar jumlah ayatnya ada 19 ayat. Makkiyatun, tergolong sebagai surah Makkiyah, yakni yang diturunkan sebelum hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Infitaruha utawi infitare as-sama iku insyiqaquha pecahe atau terbelahe langit. Wa idzal kawakibu tasarat. Intasarat ay tasaqatat, padha ceblok utawa gugur apa bintang-bintang. Wa idzal biharu fujjirat ay imtila'uha, tegese meluape laut, pira-pira laut, fatatafajjaru, sehingga memancar apa laut, min a'laha, saking arah dure laut, wa tafidhulan meluber alama ing atase barang yaliha kang ngiringi laut, au min asfaliha utawa saking arah ngisore laut, fayudhibu nuli ngilangaken sapa Allah Ta'ala ma'aha ing banyune laut, haitsu arada, sekirane ngersakaken sapa Allah. Wa idzal quburu bu'thirat, quliba tegese den walik apa turabuha, tanai kubur, wa bu'itsa lan den bangkitaken sapa mautaha pira-pira wong matine al-kubur. Jadi ini menjelaskan juga tentang al-qiyamah. Idzas samaa'u fatarat, ketika nanti pada hari kiamat itu langit akan terbelah. Langit akan terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, dan pada hari kiamat nanti bintang-bintang pada gugur, pada berjatuhan. Bintang yang jumlahnya jutaan atau bahkan miliaran, itu akan pada jatuh berguguran ke bumi. Padahal ukuran bintang itu sangat besar-besar, ya, sangat besar. Jatuh ke bumi, berguguran jatuh ke bumi. Kita melihat bintang dari bumi terlihat kecil, itu karena jaraknya yang sangat jauh. Tetapi dia sangat besar, apalagi kalau mengikuti teori yang dipaparkan oleh para ilmuwan, para fisikawan tentang bintang-bintang, maka itu luar biasa besarnya, bahkan melebihi besarnya bumi. Matahari itu salah satu jenis dari bintang yang ukurannya sangat besar. Dikatakan nanti pada hari kiamat bahwa bintang-bintang itu pada jatuh berguguran. Tidak terbayangkan bagaimana kondisi bumi ketika satu bintang saja jatuh, maka
itu akan membahayakan penduduk bumi, apalagi bintang-bintang itu seluruhnya jatuh berguguran. Wa idzal biharu fujirat, lautan itu penuh sehingga tumpah ke daratan, tumpah ke daerah-daerah yang sekitarnya. Nah, kalau kita bayangkan seperti apa? Tsunami. Lautannya itu penuh sehingga tidak muat lautannya, sehingga kemudian meluber, membanjiri daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Atau dikatakan itu dari atas atau dari bawah melubernya. Kalau dari bawah sehingga air laut itu naik ke atas, kemudian lautnya justru kering, kemudian airnya tumpah ke daratan. Nah, itu yang disebut dalam istilah kita itu tsunami. Nah, tsunami yaitu ketika air lautan itu ke daratan. Karena bumi ini menurut para pakar itu lebih luas lautannya dibandingkan dengan daratannya. Lautan itu 70% dari keseluruhan bumi ini. Jadi yang 30% daratan, yang 70% di bumi ini lautan. Kalau itu tumpah, lautannya tumpah, misalnya seluruh laut tumpah, maka ya tenggelam seluruh bumi ini. Jadi nanti pada hari kiamat itu yang terjadi. Jadi terjadi tsunami, air laut itu penuh sehingga kemudian akan tumpah ke daratan. Itu gambaran yang kemarin dikatakan air lautnya itu berubah menjadi api, menyala api. Dan jika itu menyala api dan tumpah ke daratan, bisa dibayangkan bagaimana kondisi bumi di saat itu dan bagaimana apa yang dilakukan oleh manusia di saat seperti itu. Wa idzal quburu bu'tsirat. Kemudian ketika orang-orang semuanya sudah mati dan ditiup sangkakala yang kedua, kuburan-kuburan pada itu terbelah dan dikatakan wa idzal quburu bu'tsirat, artinya tanah-tanahnya itu terbalik, artinya dia membalik dan kemudian orang-orang yang mati keluar dari dalamnya. Artinya kuburannya membalik sehingga menjadikan orang itu menjadi keluar dari dalam kuburnya, yang disebut dengan al-ba'tsu, yaitu hari kebangkitan, keluarnya manusia setelah dihidupkan dari dalam kubur mereka. Ini gambaran tentang hari kiamat nanti. Sangat menakutkan bagi mereka yang mendapati terjadinya hari kiamat ini. Tetapi hari kiamat itu terjadi hanya pada orang-orang kafir. Hari kiamat baru terjadi, kiamat ini terjadi kehancuran di muka bumi ini, an-nafkhah al-ula, di mana malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang pertama, itu hanya terjadi pada orang-orang kafir. Artinya orang-orang mukmin sudah mati, berakhir dengan keluarnya atau hembusan angin, hembusan angin yang semilir yang masuk ke setiap ketiak orang-orang mukmin, sehingga menjadikan seluruh orang mukmin itu meninggal dunia. Setelah itulah ketika di muka bumi ini sudah nggak ada lagi orang mukmin, maka malaikat Israfil meniup sangkakalanya yang pertama dan terjadilah yang diceritakan dalam surat ini. Langit terbelah, bintang-bintang berguguran, laut meluap, terjadi tsunami di mana-mana. Ini terjadi pada orang-orang kafir.
tidak terjadi pada orang-orang yang beriman. Secara zahir kita semuanya tidak akan mendapati kejadian ini. Tetapi kita meyakini tanpa ragu bahwa ini akan terjadi karena ini berita dari Al-Qur'an, dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini, pencipta hari kiamat. Maka kita yakin tanpa ragu bahwa ini akan terjadi. Tetapi itu tidak akan menimpa kita secara zahir. Kenapa? Secara zahir itu artinya umur kita pada umumnya kan tidak panjang. Pada umumnya tidak sampai 100 tahun orang pada masa sekarang. Sehingga secara zahir sebelum kiamat terjadi, kita sudah nggak ada lagi di bumi ini, sudah mati. Itu zahirnya begitu. Kenapa? Karena tanda kiamat kecil itu seluruhnya terjadi, sudah terjadi kecuali satu. Artinya ada tanda kecil kiamat yang belum terjadi, yaitu munculnya Al-Mahdi. Itu tanda kecil kiamat. Ketika Al-Mahdi yang namanya Muhammad ibn Abdullah, keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti muncul di baiat menjadi pemimpin umat Islam dan kemudian akan memenuhi bumi ini dengan Islam, dengan keadilan. Itu belum terjadi, padahal itu tanda kecil kiamat. Tanda kecil kiamat. Setelah itu Islam menyebar luas di seluruh dunia. Bumi ini dipenuhi dengan keadilan dan kemakmuran, kesejahteraan. Itu belum terjadi. Padahal setelah itu kemudian ada Dajjal, kemudian Nabi Isa turun, kemudian terjadi ambles bumi ini di 3 tempat, kemudian ada dukhan dan sebagainya. Matahari terbit dari barat, itu tanda-tanda besar kiamat. Kalau melihat itu ya masih lama dan kita tidak akan menemui kejadian ini. Tetapi kita yakin bahwa kejadian ini pasti akan terjadi karena ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini, pencipta hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat ngaweruhi sapa nafsun wong, ay kullu nafsin, tegese saben-saben wong iku wis ngaweruhi yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Ma ing barang qaddamat kang wis mempersembahkan sapa nafas nyatane minal a'mali saking pira-pira amal. Wa akharat lan kang wis ngakhiraken sapa nafas minha saking amal, falam ta'malhu nuli ora mongko ora nglakoni sapa nafas ing amal utawa ing ma. Hadirin rahimakumullah. Jadi setiap orang nanti ketika sudah terjadi kiamat, kemudian dibangkitkan dari dalam kuburnya, wa idzal quburu bu'tsirat, kemudian dia baru tahu, dia mengetahui apa yang sudah diperbuatnya di dunia ini. Pada hari kiamat nanti dia tahu, dia akan mengetahui amal apa, amal kebaikan apa yang telah dia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan. Karena selain nanti pada hari kiamat, buku catatan amal seperti yang sudah diceritakan dalam surah sebelumnya, buku catatan amal akan ditampakkan, diperlihatkan kepada kita, kepada umat manusia. Selain itu ketika seseorang itu mati, dan apalagi nanti pada hari kiamat, begitu seseorang mati saja, itu dia sudah mengetahui bagaimana posisi dia, bagaimana kondisi dia. Kalau dia ketika hidup di dunia ini banyak berbuat ketaatan, banyak berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan
berupa pahala atas amal yang dilakukannya. Ketika dia di dunia ini melakukan kekufuran dan kemaksiatan, dia akan mendapatkan azab dari amal keburukan yang dilakukannya ketika di dunia ini. Artinya dia kemudian menjadi tahu, oh ini. Kalau sekarang kan sebagian orang itu kita nggak tahu bagaimana nanti ketika pada hari kiamat. Meskipun kita sudah tahu bahwa setiap amal kebaikan itu akan ada pahalanya. Dan setiap amal keburukan itu ada azabnya. Artinya konsekuensi azab dan konsekuensi thawab atau pahala dari setiap amal perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Tetapi kita tidak tahu mana kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana kebaikan yang tidak diterima oleh Allah. Kita nggak tahu mana keburukan yang diampuni, telah diampuni oleh Allah, dan mana keburukan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mati, kemudian dia akan mengetahui apa yang sudah dilakukannya ketika di dunia dari amal-amal kebaikan dan apa yang tidak dia lakukan. Dia akan mengetahui itu. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Karena itulah maka sebenarnya manusia itu kalau dia beriman, dia jangan menunggu mati untuk tahu, tetapi dia harus sudah mempersiapkan dan memikirkan apa yang dia persiapkan untuk nanti hari akhirat. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang itu berpikir tentang apa yang sudah dia persiapkan untuk hari akhirat. Setiap kita berpikir, setiap waktu, setiap hari, setiap detik berpikir, apa yang sudah aku siapkan untuk akhirat? Apa yang sudah aku persiapkan untuk hari setelah kematianku? Saya pasti mati. Apa yang sudah aku siapkan untuk setelah kematianku? Apa? Selalu ada tanda tanya besar. Apa yang sudah aku persiapkan setelah kematianku? Apa? Sudah banyakkah? Atau masih sedikit? Atau justru kebalikannya, banyak kemaksiatan yang kita lakukan? Karena cepat atau lambat kematian itu sudah dipastikan. Sudah dipastikan. Gak ada satupun di antara kita itu yang ragu. Nanti saya mati apa enggak ya? Ada enggak di antara kita yang berpikir seperti itu? Nanti saya mati apa enggak ya? Kayaknya enggak mati saya. Misalnya ada yang bilang begitu apa enggak? Rasa-rasanya tidak. Baik kita yang masih muda ataupun yang sudah tua, itu yakin tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa kita semuanya nanti akan mati. Karena kematian ternyata sudah menimpa orang-orang yang mendahului kita. Dulu banyak orang yang hidup bersama kita, tetangga-tetangga kita, keluarga kita, dulu ada bersama kita, sekarang mereka sudah pada mati. Mereka sekarang sudah pada meninggalkan dunia ini. Dan pasti kita juga akan menyusul, kita juga akan mati. Hanya saja kita nggak tahu waktunya. Dan kita melihat orang-orang di sekitar kita, orang yang mati itu bermacam-macam. Ada yang mati di usia tua, ada orang yang mati di usia muda, ada yang mati di usia sangat muda sekali, masih kecil sudah mati. Ada orang yang baru dia kuliah mati kecelakaan, ada orang yang baru menikah mati, belum menikah mati, ada orang yang sangat tua renta baru dia mati. Macam-macam yang kita saksikan kematian, tetapi itu sesuatu hal yang pasti. Maka kita ini hendaknya berpikir tentang apa yang sudah dipersiapkan setelah mati, karena kita yakin mati itu bukan
bukan akhir dari segalanya, tetapi kematian itu adalah awal dari kehidupan yang sebenarnya yang nanti akan abadi di akhirat. Alam kubur itu adalah babul akhirah, pintu untuk menuju akhirat yang abadi. Sehingga setiap kita, jika kita beriman, kita yakin dengan hal itu, maka hendaknya pertanyaan besarnya setiap hari, apa yang sudah kamu persiapkan setelah kematianmu, untuk setelah kematian. Karena bekalnya itu tidak sedikit. Bekal akhirat sangat banyak. Bekal akhirat itu sangat banyak. Kenapa? Karena akhirat itu abadi. Semakin kita lama nanti suatu tempat, maka semakin banyak kita membutuhkan bekal. Sering kita gambarkan apabila kita misalnya mau ke Jakarta. Di Jakarta di sana kita 1 hari misalnya. Maka paling kita butuh uang berapa? Tidak sampai 1 juta sudah cukup. Misalnya beli tiket kalau naik kereta misalnya yang murah-murahan 300.000, 600, nanti di sana untuk makan paling juga 200.000 misalnya. Berarti 600, 800.000 cukup lah. Kalau kita cuman di sana 1 hari. Tapi kalau kita di Jakarta 1 minggu, 1 juta nggak cukup. 2 juta bisa jadi tidak cukup 2 juta. Tapi kalau kita di Jakarta rencananya 1 bulan, nggak cukup juga 2 juta. Harus 5 juta paling enggak. Kalau di sana kita 2 bulan, ya akan semakin banyak lagi bekal yang harus kita persiapkan. Lah kita pergi ke akhirat, akhirat itu abadi selamanya. Berapa bekal yang dibutuhkan? Sangat-sangat banyak yang kita butuhkan. Dan waktu untuk mempersiapkannya, untuk membekali diri itu waktunya pendek. Waktunya sangat pendek dan nggak kita ketahui seberapa pendeknya. Tidak kita ketahui seberapa pendeknya. Apakah kita waktu berbekal ini 50 tahun, 40 tahun, atau 60 tahun, kita nggak tahu berapa waktu yang Allah berikan kepada kita untuk berbekal untuk akhirat ini. Sehingga kalau orang selalu di benaknya ada tanda tanya, apa yang sudah kamu siapkan untuk akhirat, maka dia nggak akan leha-leha. Dia nggak akan leha-leha. Apa leha-leha itu? Santai-santai. Dia nggak akan santai-santai. Tetapi dia akan bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan setelah kematian. Dan itulah orang yang cerdas. Al-mu'min al-fatin. Seorang mukmin yang cerdas itu man amila lima ba'dal maut. Seseorang yang beramal untuk setelah kematiannya. Orang yang cerdas, orang yang berpikir untuk setelah kematiannya, untuk berbekal setelah kematiannya, bukan beramal untuk sebelum kematian. Karena sebagian orang berpikirnya berpikir untuk hari tua. Dia bekerja keras. Kenapa kamu bekerja keras? Nanti masa tua saya biar enak. Nanti kalau saya sudah tua biar bisa fokus, misalnya bisa tenang dan sebagainya. Yang difikirkan masa tua. Sementara masa tua belum tentu itu ada. Masa akhirat sudah pasti ada, tetapi masa tua belum tentu ada bagi sebagian orang. Sebagian orang nggak pernah tua karena mati muda, sehingga nggak pernah ada fotonya yang tua di saat tua. Yang ada fotonya waktu muda. Kenapa nggak ada? Nggak ada tuanya. Seperti Kiai Haji Wahid Hashim, itu nggak ada foto tuanya. Mbah Hashim Asy'ari, ayahnya ada foto tuanya. Tapi Mbah Wahid Hashim nggak ada tuanya. Kenapa? Karena mati muda. Umurnya masih 40-an sudah meninggal dunia. Nah ini contoh bahwa
Nggak ada kepastian tentang berapa Allah memberikan waktu kepada kita untuk berbekal. Nah, karena itu jangan menunggu tua untuk berbekal, tetapi sekarang juga kita hendaknya untuk segera berbekal untuk akhirat. Jangan menunggu nanti tahu, setelah mati baru tahu, oh ini ternyata yang sudah saya lakukan, ini yang belum, ternyata persiapannya belum matang, ternyata persiapannya belum siap betul dia untuk mati, terlanjur sudah mati. Karena kematian itu terjadi kalau sudah datang ajal, itu tidak melihat apakah seseorang itu sudah siap atau belum. Tidak melihat, oh yang sudah siap kita berangkatkan, yang belum siap nggak usah berangkat dulu misalnya. Kalau kita mau ke Jakarta bisa kita batalkan, oh ternyata mau berangkat, waduh belum siap ini, ya udah nggak apa-apa, hangus tiketnya daripada di sana terlantar. Sudah bisa naik kereta sampai di sana nggak bisa pulang, di sana jadi gelandangan. Daripada seperti itu, ya udah kita batalkan aja tiketnya, bisa di sini. Tapi kalau perjalanan menuju akhirat ini, menuju kematian, gimana mau kita batalkan? Kalau sudah di jadwalnya, sudah waktunya, siap nggak siap berangkat. Nah, siap nggak siap berangkat. Ada sebagian orang itu takut sekali mati. Ya kebanyakan kita takut mati. Tapi di sini takut sekali gitu. Jadi ada sebagian kita itu, ya sebagian besar kita normal, kita takut mati. Setiap kita merasakan itu, takut gimana nanti kalau mati. Tapi ada orang itu yang takutnya berlebihan. Nah, sehingga dia selalu panik. Dia selalu panik. Dia selalu panik dengan dirinya. Nah, karena takut mati. Kalau ada lihat orang mati lewat, dia sembunyi misalnya. Nah, karena saking takutnya nanti ketularan, dia akan mati segera. Nah, tetapi apa? Meskipun dia takut, dia juga akan mati. Nah, nggak bisa terhindarkan. Ini sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan dan nggak bisa ditunda, nggak bisa dibatalkan jika sudah tiba waktunya. Nah, itulah yang semestinya kita sadar, kita semestinya sadar dan bersegera untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan diri. Kalau nggak kita bersiap, nanti begitu tiba-tiba mati, maka kita akan menyesal. Kita akan menyesal setelah kematian itu, kita akan menyesal karena di akhirat nanti hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Nggak ada tempat yang ketiga di antara keduanya. Antara tempat nikmat atau tempat azab. Dan itu pertaruhannya adalah ketika kita hidup di dunia ini. Nah, maka jangan santai-santai, jangan leha-leha. Jangan leha-leha. Tuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Usahakan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kemudian usaha untuk bisa istiqamah, cari hal-hal pahala-pahala jariyah, usahakan untuk dilakukan sebelum betul-betul kematian itu akan datang. Nggak bisa kita mengandalkan orang lain, jangan mengandalkan anak, jangan mengandalkan keluarga. Tidak bisa mereka diandalkan secara pasti. Nah, itu hanya iya kalau iya, kalau enggak gimana? Kita sendiri yang beramal. Jangan alhamdulillah saya punya anak baik misalnya, nanti didoakan. Iya kalau didoakan, kalau enggak belum pasti, itu belum pasti. Sesuatu hal yang belum pasti, bisa jadi seseorang itu dari baik berubah enggak baik. Seseorang itu dari tidak baik menjadi baik. Itu kan sesuatu hal yang mungkin terjadi. Karena itu jangan mengandalkan orang lain, diri kita sendiri. Mumpung masih hidup, dipersiapkan. Ada sebagian orang itu mempersiapkan kematian itu dengan seperti itu. Dengan menyiapkan harta benda. Nanti kalau saya mati selamati ya, ini sapi saya, ini kambing saya. Nanti selamati saya. 7 hari, 40 hari, pokoknya setiap selamati saya dengan ini. Kenapa enggak kambing itu atau sapi itu dan jual, belikan tanah, diwakafkan ke pondok pesantren, kan sudah jadi amal dia.
Kenapa harus nunggu selamatan nanti setelah kematian? Kalau dia masih hidup itu kemudian hartanya itu diwakafkan, diinfakkan untuk kepentingan pondok pesantren, untuk masjid, kan sudah pasti. Nah, kalau sudah pasti apa? Sudah pasti sudah beramal dia. Tetapi kalau nunggu nanti setelah kematiannya, itu sudah berpindah tangan. Harta itu sudah berpindah tangan ke ahli warisnya. Kalau sudah berpindah tangan ke ahli warisnya, terserah ahli warisnya itu mau menginfakkannya atas nama orang tuanya atau enggak, itu terserah dia. Dia akan ngaplo nanti. Ngaplo itu dia, apa itu istilahnya? Jadi dia harapannya itu jadi kosong, enggak sesuai dengan harapan. Karena itu ya mumpung masih hidup, bersegera apa yang ada itu diinfakkan, apa yang bisa dia lakukan dilakukan untuk amal dia, untuk amal jariyah dia yang pahalanya akan tetap mengalir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena nanti orang itu sadar setelah mati itu semuanya sadar. Tapi sudah terlambat itu maksudnya. Jadi setelah mati orang itu ternyata seperti ini. Itu dia baru sadar manfaat dari kebaikan yang dilakukannya dan bahaya dari keburukan yang dilakukannya, dia sadar setelah mati. Kemarin kan kita katakan annasu niyamun fa idza matu intabahu, kata Sayyidina Ali. Manusia itu banyak yang tidur di dunia ini. Nah, ketika ada yang tidur betulan, ada yang nggak tidur betulan, tapi dia tidur hakikatnya karena nggak beramal. Ketika mati, dia baru sadar. Nah, dia baru sadar, tapi sadarnya apa? Terlambat. Kalau sudah mati itu terlambat. Kenapa nggak bisa bangun lagi? Dia nggak bisa hidup lagi di dunia ini. Itu terlambat sudah. Nah, ketika nanti di akhirat seseorang tahu tentang apa yang dilakukannya ketika di dunia, itu sudah terlambat, sudah nggak bisa lagi orang kembali ke dunia untuk beramal lagi. Itulah masalahnya, kesadaran yang terlambat itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Nah. Ya ayyuhal insan, kita lanjutkan. Ya ayyuhal insanu, ay al-kafiru. Yang dimaksud dengan al-insan di sini al-kafir. Hei menungso kang kafir. Ma gharraka, qala az-zajjaju, ay ma khada'aka. Apa khada'aka kang wis nipu apa ma ing sira. Apa yang membuatmu tertipu? Bi rabbikal karim, kelawan pangeran sira al-karimi kang al-karimi kang luman, kang moho luma. Wa huwa karimun mutajawizun, kang menyepura idlam, maksudnya idlam yu'aqibka, krana ora nyiksa sapa Allah ing sira ajilan, ajilan halih cepet. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kata Allah, wahai manusia yang kafir, apa yang membuatmu tertipu? Apa yang membuat kamu itu tertipu sehingga kalian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian? Apakah kalian itu ketipu karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyiksa kalian di saat kalian itu melakukan maksiat dan kekufuran? Nah, orang itu kan banyak tertipu karena ini. Orang banyak tertipu karena ini. Dia bermaksiat aman-aman saja. Dia nggak pernah sholat, makan tetap bisa, minum tetap bisa, rizki tetap melimpah. Kemudian dia kufur, dia masih tetap hidup, nggak ada azab yang menimpa dia, santai-santai saja, bahkan hidupnya lebih makmur daripada orang Islam misalnya. Sebagian orang tertipu oleh hal itu.
menyangka bahwa apa yang dilakukannya berupa kekufuran dan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, itu nggak ada konsekuensi azab. Buktinya dia nyaman-nyaman saja hidup di dunia ini. Ini yang membuat sebagian orang itu tertipu oleh hal itu. Kalau dulu pada umat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, azab itu ditimpakan segera ketika mereka melakukan kekufuran dan kemaksiatan, maka di dunia ini mereka sudah diazab. Sebelum nanti di akhirat diazab dengan azab yang lebih berat. Tetapi pada umat Nabi Muhammad, azab itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Pada umumnya, meskipun ada satu dua yang sering kita sampaikan, seperti azab untuk orang yang memutus silaturahim, azab untuk orang yang durhaka kepada orang tua, itu di dunia dan di akhirat diazab. Tetapi secara umum, orang nggak sholat, itu azabnya nanti di akhirat. Orang minum khamar, azabnya di akhirat. Orang misalnya berjudi, azabnya nanti di akhirat. Orang nggak puasa, azabnya di akhirat. Di saat puasa Ramadan seperti ini, sebagian orang di pasar kelepus ngerokok, santai, seperti nggak ada masalah, seperti nggak ada masalah. Masuk ke warung makan, kayak nggak ada masalah sama sekali dengan apa yang mereka lakukan itu. Sehingga dengan entengnya, dengan santainya mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tertipu oleh anggapan yang keliru mereka bahwa bermaksiat pun tetap nyaman, bahwa kufur pun tetap nyaman hidup di dunia ini. Sehingga mereka semakin menjadi-jadi, semakin menjadi-jadi dalam kedurhakaannya, dalam kemaksiatannya, karena nggak ada konsekuensi azab di dunia ini. Seandainya azab itu ditimpakan di dunia, mungkin banyak orang yang tidak bermaksiat. Begitu dia nggak puasa, misalnya begitu dia makan di siang hari puasa, langsung mulutnya sobek misalnya atau perutnya pecah misalnya. Mungkin orang takut ini, wah puasa lah, nanti akan terjadi seperti ini. Ada orang nggak sholat, langsung kepalanya terbentur batu misalnya. Ini kalau azab itu disegerakan di dunia, mungkin orang akan ketakutan dan kemudian dia beramal. Tetapi di sini sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Allah rahmatnya sangat luas. Allah tidak mengazab orang berbuat maksiat. Ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Memberikan kesempatan kepada kita agar bertaubat. Karena kalau begitu seseorang bermaksiat langsung diazab, nggak ada kesempatan bertaubat. Sementara kita ini diberikan keleluasaan, waktu yang longgar. Meskipun kita bermaksiat, tetapi Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengazabnya segera. Untuk apa? Biar kita sadar sendiri kemudian bertaubat sehingga dosa-dosa itu bisa terhapus. Itu hikmahnya. Hikmahnya seperti itu. Tetapi justru sebagian orang tertipu. Orang kafir tertipu. Mereka pelaku maksiat tertipu dengan rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan waktu, kesempatan agar kita itu bertaubat dari dosa-dosa kita, justru dia menambah dosa karena nggak ada azab yang turun kepada dia. Nah, itu cara mensikapinya kan beda ya. Cara mensikapinya beda. Kalau kita paham, maka justru ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bertaubat.
Setiap kali kita melakukan dosa, bertaubat. Setiap kali kita melakukan dosa, bertaubat. Kalau enggak bertaubat, nanti konsekuensinya azab di akhirat. Sebelum nanti mati kita, sebelum nanti kita sampai di akhirat, segera bertaubat. Karena kalau dosa itu kita taubati, habis itu. Allah akan mengampuninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taba, taballah." Barang siapa yang bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang nggak punya dosa. Ini kesempatan. Ya. Rahmah Allah sangat luas, ampunan Allah sangat luas. Kita semuanya nggak bisa menghindarkan diri, kita bukan nabi, nggak bisa menghindarkan diri dari maksiat. Setiap hari kita bermaksiat. Tapi Allah memberikan kesempatan kita untuk bertaubat sebelum ajal menjemput. Ada kesempatan bertaubat. Luas waktunya untuk bertaubat. Nah, meskipun waktunya itu kita nggak tahu sampai kapan, sehingga wajib hukumnya fauron. Taubat itu fauron, secara langsung setelah kita melakukan maksiat. Nah, itu kita mensikapinya begitu. Tapi kalau orang kafir dan orang-orang yang lalai, orang-orang yang durhaka, rahmah itu justru dipahami sebaliknya. Dipahami, berarti nggak apa-apa. Saya nggak puasa Ramadan, dia mengatakan begitu, saya nggak sholat, saya nggak mengeluarkan zakat, padahal mampu, juga nggak ada apa-apa. Hidup saya nyaman-nyaman saja, enak-enak saja. Akhirnya apa? Justru berlarut-larut dia dalam kemaksiatan dan tidak kunjung bertaubat, nambah dosa terus-menerus tanpa ada taubatnya. Itu. Jadi kalau orang kafir begitu terlena dengan hal itu, sehingga mereka menjadi-jadi dalam kekufurannya, dalam kemaksiatan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Nah, tertipu mereka oleh kondisi yang seperti itu. Kondisi bahwa Allah itu tidak menyiksa mereka dengan dosa-dosa mereka di dunia ini. Padahal Allah dikatakan Allah innallaha yumhilu wala yuhmilu. Innallaha yumhilu. Allah itu membiarkan di dunia ini, bukan membiarkan. Jadi Allah itu gimana ya? Yumhilu itu artinya mengakhirkan azabnya dari setiap perbuatan kufur dan kemaksiatan. Bukan Allah itu membiarkan dia dalam kemaksiatan dan kekufuran. Jadi bukan nggak apa-apa, tetapi belum sekarang, belum diberikan sekarang. Artinya setiap perbuatan dosa yang kita lakukan, kemudian nggak ada konsekuensinya di dunia ini, bukan berarti kita ini dibiarkan kayak begitu nggak apa-apa. Bukan berarti begitu. Jadi ketika kita misalnya berbuat maksiat, aman-aman saja misalnya, itu bukan berarti Allah mengampuni dosa kita. Ketika kita berbuat maksiat tertentu misalnya, nyatanya baik-baik saja, ya udah diulangi lagi besok diulangi lagi lah, aman-aman juga, besok diulangi lagi, nggak ada apa-apa, akhirnya terulang dan terulang. Biasanya dosa itu kan terulang ketika nggak ada sesuatu yang menjadikan dia itu kapok, menjadikan seseorang itu kapok. Karena sebagian orang itu berhenti dari maksiat itu bukan karena Allah, tetapi karena kapok terhadap akibat yang dia terima dari perbuatan maksiat dia. Ada sebagian orang dia berjudi, hobi berjudi. Akhirnya berakhir dengan dia kemudian menjadi jatuh miskin, nggak punya rumah habis,
kendaraan habis, kemudian sawahnya habis, nggak punya apa-apa, serupiah pun nggak punya apa-apa. Di situ kemudian dia kapok, saya melakukan ini, nggak akan melakukannya lagi. Bukan karena Allah dia bertaubat, dia menyesal karena sudah habis semua harta yang dimilikinya. Di saat itu biasanya dia berhenti. Dia berhenti karena sudah kena batunya. Ada orang, sebagian orang berzina, senang dia berzina. Kemudian dia kena penyakit kelamin misalnya. Di situ dia berhenti. Berhenti karena dia sudah kena batunya. Bukan karena Allah dia bertobatnya, tetapi dia sudah kena batunya, sudah kena akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Baru dia berhenti. Sebagian seperti itu. Tetapi ketika dia melakukannya aman-aman saja, dia terus melakukannya. Di situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yumhil. Yumhil itu artinya bahwa konsekuensi dari kekufuran dan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu diakhirkan sampai nanti di akhirat, bukan dipercepat di dunia ini. Tetapi Allah tidak yuhmil, la yuhmil, artinya tidak berarti dibiarkan nanti nggak ada konsekuensi apapun dari apa yang dia lakukan. Tetap ada akibat dari perbuatan yang dilakukannya, tetapi tidak sekarang. Itu maksudnya seperti itu. Itu yang harus kita sadari. Nggak sekarang, tapi ada. Kita harus tahu setiap yang kita lakukan, perbuatan maksiat yang kita lakukan, sekecil apapun, ada konsekuensinya, ada balasannya. Kalau kita nggak bertaubat, kalau kita tidak bertaubat, akan ada balasannya. Maka jangan bilang aman-aman saja. Nggak ada yang aman. Ketika seseorang itu berbuat maksiat, nggak ada yang menjamin aman. Ini akan ada akibatnya. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat setelah kematian. Itu yang harus kita tahu. Jangan mengatakan nggak apa-apa, nyaman-nyaman saja, aman-aman saja. Iya, aman sekarang. Karena Allah itu memberi kesempatan kepada kita. Aman itu karena Allah memberikan kesempatan kepada kita. Tapi jangan teruskan. Kalau nanti kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bertaubat itu sudah habis, kena kita. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bertaubat, kita manfaatkan. Kalau sudah jatuh maksiat, sudah segera hentikan. Yang lalu sudah biar berlalu. Sekarang kita bertaubat dari dosa-dosa itu dan kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu semestinya kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu dimanfaatkan. Alhamdulillah saya selama ini berbuat maksiat, tetapi Allah tidak mengadab saya. Saya taubat dari semua dosa itu, maka itu nanti kalau Allah sudah mengampuni, maka konsekuensi azab di akhirat itu sudah hilang. Sudah hilang karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuninya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nima ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Jangan seperti orang-orang kafir yang kebanyakan mereka, karena mereka memang nggak beriman dengan hari akhir. Mereka tidak beriman dengan adanya kehidupan setelah kematian. Sehingga mereka merasa nyaman dengan kekufuran dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Terus menerus, semakin hari semakin menjadi-jadi kekufurannya, semakin menjadi-jadi kemaksiatannya, semakin bertambah jenisnya, bertambah banyak kemaksiatan yang dilakukannya karena terlena dengan kesempatan yang sebenarnya Allah berikan kepada dia untuk bertaubat, tetapi justru dia terlena dan tetap bahkan menjadi-jadi dalam kekufuran dan kemaksiatan. Sampai di sini terlebih dahulu pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.
Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.